semua, salam sehat. Selamat datang dan bergabung di podcast perdana untuk diskusi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dr. Christine. Saat ini saya sedang mengambil pendidikan S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Kalian yang sudah bergabung, kali ini kita akan membahas topik perdana tentang bagaimana layanan terpadu geriatri yang ada di rumah sakit, yang mungkin nanti akan kita bandingkan dengan layanan geriatri terpadu yang ada di puskesmas. Kira-kira kalian semua penasaran nggak? Sebelum saya mulai, saya ingin teman-teman yang bergabung untuk like, share, comment, and subscribe di bawah ini supaya topik ini, podcast ini akan lebih menarik jika ada feedbacknya. Di era di mana populasi lansia semakin meningkat, maka pelayanan geriatri yang komprehensif dan spesifik juga akan semakin penting. Rumah sakit memiliki peran yang krusial dalam memberikan pelayanan kesehatan, tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tapi juga memperhatikan aspek sosial, mental, dan kualitas hidup secara holistik. Dalam hal ini, layanan geriatri yang ada di rumah sakit memiliki peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para lansia. Nah, untuk itu kita akan membahas topik layanan geriatri terpadu yang ada di layanan kesehatan rumah sakit. Nanti yang mungkin akan kita bandingkan dengan layanan terpadu geriatri yang ada di fasilitas kesehatan di bawah rumah sakit. Mungkin contohnya bisa kita ambil seperti puskesmas. Mari kita bahas. Dalam hal ruang lingkup, layanan geriatri terpadu yang ada di rumah sakit cenderung lebih spesialis, komprehensif. Mereka mampu melakukan perawatan yang kompleks, melakukan perawatan yang invasif seperti operasi, bahkan perawatan yang lebih intensif. Untuk tingkat layanan geriatri yang ada di fasilitas kesehatan di bawahnya seperti puskesmas, mereka akan lebih cenderung melayani atau memberikan perawatan yang lebih umum, lebih cenderung untuk edukasi, pencegahan, dan perawatan dasar untuk layanan kesehatan primer. Lalu kita masuk ke hal yang kedua yang memberikan perbedaan antara layanan geriatri terpadu pada rumah sakit maupun layanan geriatri terpadu pada puskesmas adalah layanan geriatri yang ada di rumah sakit melibatkan tim medis yang terdiri dari dokter spesialis, perawat ahli, dan tim medis lainnya, di mana mereka mampu mengatasi masalah kesehatan yang lebih kompleks baik mental maupun fisik. Akan kita bandingkan dengan layanan geriatri yang diberikan oleh fasilitas kesehatan seperti puskesmas, di mana mereka memberikan layanan yang bersifat umum, edukasi, perawatan dasar, pencegahan, dan vaksinasi rutin. Di mana layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan seperti puskesmas ini tidak hanya dilakukan di dalam puskesmas, namun layanan pencegahan, edukasi, vaksinasi rutin, pemeriksaan kesehatan dasar juga diberikan langsung ke rumah warga seperti kantor RW yang ada di lingkungan puskesmas setempat. Program layanan geriatri terpadu itu kita namakan Posyandu, Posko Layanan Terpadu Lansia, yang diadakan di setiap bulannya pada RW-RW di kelurahan maupun di kecamatan setempat, di mana di situ sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik, edukasi, pemeriksaan screening kesehatan, ditambah dengan
penyuluhan-penyuluhan yang penting untuk penyakit-penyakit pada lansia. Lalu kita membahas tentang fokus layanan geriatri. Fokus layanan geriatri pada rumah sakit memfokuskan pada hal-hal yang lebih kompleks, seperti penyakit-penyakit kronis, perawatan operasi, perawatan pasca operasi, dan perawatan lanjutan yang tidak bisa diberikan oleh layanan geriatri yang ada di fasilitas kesehatan tingkat bawahnya, seperti pada puskesmas. Upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan penyakit kronis yang sedang berlangsung. Kemudian kita membahas tentang aksesibilitas dan biaya. Layanan geriatri yang ada di rumah sakit cenderung lebih mahal dan memerlukan beberapa tingkat rujukan ataupun janji temu sebelumnya. Aksesibilitasnya juga tergantung pada fasilitas dan lokasi dari rumah sakit itu sendiri. Sementara aksesibilitas dan biaya layanan geriatri yang ada di puskesmas secara finansial jauh lebih terjangkau dan tidak memerlukan rujukan dalam janji temu. Dan penanganan yang diberikan yaitu berfokus pada pelayanan masyarakat secara umum. Dari beberapa hal, ruang lingkup, cakupan, bahkan fokus yang telah kita bahas antara layanan geriatri terpadu yang ada di rumah sakit dengan layanan geriatri terpadu yang ada di fasilitas kesehatan tingkat bawah rumah sakit seperti puskesmas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa di kedua fasilitas kesehatan, layanan geriatri terpadu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam rangka memastikan pelayanan geriatri secara efektif, maka ada baiknya dilakukan kolaborasi antara layanan kesehatan geriatri di rumah sakit dengan layanan kesehatan geriatri pada puskesmas, di mana layanan kesehatan geriatri pada rumah sakit mampu memberikan layanan perawatan yang lebih khusus ataupun intensif oleh tim-tim medis yang spesialis. Sementara di puskesmas akan difokuskan untuk layanan geriatri yang bersifat pencegahan, perawatan dasar, dan deteksi dini. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang layanan geriatri yang ada di rumah sakit maupun yang ada di puskesmas. Terima kasih telah bergabung. Diharapkan untuk like, share, dan berikan komen agar ada feedback yang teman-teman ingin ketahui tentang dunia kesehatan. Ingatlah bahwa kesehatan adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Mari kita terus merawat diri dengan baik dan jalani gaya hidup sehat. Terima kasih telah bergabung di episode ini. Sampai jumpa di episode atau topik berikutnya. Salam sehat buat semua sobat. Terima kasih.